Di video ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya membuat aset digital dan mulai berpenghasilan di YouTube, Instagram, dan media sosial lainnya dengan cara membuat konten yang banyak peminatnya, berkualitas, dan tentunya bisa dimonetisasi. Disclaimer sebelumnya, untuk membuat konten seperti pada video yang akan kita jelaskan, Sobat YouTube hanya membutuhkan device handphone dan internet, serta metode copy paste, karena semua bahan video sudah disediakan oleh mbah kita, yakni Mbah Google. Dan spesialnya lagi, masih jarang yang membuat konten channel seperti ini. Itu artinya, saingan video kita relatif lebih kecil. Halo Sobat YouTube, gimana? Apa kalian sudah punya atau mulai channel YouTube kalian? Atau kalian juga masih lagi bingung nih? Kira-kira niche channel seperti apa yang ingin kalian fokuskan? Nah, beruntung banget kita bertemu di channel gue yang sederhana ini karena gue akan selalu memotivasi kalian dan memberikan sekiranya ide-ide yang bisa kalian salur atau kalian gunakan di channel kalian. Jadi, kalian itu nggak akan rugi subscribe karena kita akan sama-sama belajar gimana caranya membuat konten yang evergreen, yang tidak lekang oleh waktu dan sangat mudah untuk dibuat. Jadi yang perlu gue garis bawahi adalah konten, sebenarnya konten apapun ada marketnya, namun konten-konten yang berbau evergreen itu akan selalu ditonton, entahkah itu tahun ini, tahun depan, atau 2 tahun berikutnya. Jadi kalian adalah konten kreator yang pasif. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar gimana caranya membuat niche atau konten yang berhubungan dengan kesehatan dan olahraga. Nah, sebelum masuk ke tutorial gimana cara pembuatan videonya, jadi yang perlu gue sarankan di sini adalah kalian harus melihat role model channel atau guru terbaik kita adalah channel yang sudah sukses menggunakan niche yang sama. Dan berikut hal-hal yang perlu kalian perhatikan adalah kalian nggak usah memikirkan device yang mahal-mahal terlebih dahulu untuk membuat konten seperti ini karena kalian bisa copy paste aja sifatnya. Dan kalian juga bisa menggunakan handphone kalian aja untuk membuat konten channel seperti ini. Oke, rule mode channel kita pada kesempatan kali ini adalah Super Healthy Fit. Sebenarnya ada banyak ya untuk channel-channel yang seperti ini kalau di luar negeri, tapi kalau di Indonesia masih sedikit sih sebenarnya. Jadi pada channel ini sebenarnya lebih menekankan ke workoutnya atau exercise dan olahraga-olahraga kecil yang bisa dilakukan di rumah. Nah, buat orang-orang yang kaum hedonis, ini sangat berguna, terutama orang-orang yang ada di dalam kota. Nah, kita lihat satu sampel videonya ya. Nah, ini ada iklannya guys. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi animasinya ini berulang dan tinggal dihitung menggunakan angka. Nah, kita close aja Super Healthy Fit-nya, kemudian kita beranjak ke contoh channel atau role mode kita yang kedua. Nah, kita pakai kata kunci gym animasi. Kemudian yang keluar itu adalah Roberta Gym ya. Ini ada 17 juta views-nya. Dan ini hampir sama sebenarnya dengan channel atau role mode channel kita yang pertama. Dan langsung aja kita cek di Social Blade gimana potensi channel ini. Nah, kita udah masuk nih ke Social Blade-nya, kemudian kita intip dulu nih channel dari Gym Roberta. Gym Roberta ini sudah memiliki kurang lebih 3 jutaan subscriber dan unggahannya sekitar 1216. Nah, yang paling penting adalah gimana potensi penghasilannya. Dan luar biasanya potensi penghasilannya itu minimal per bulannya 3.800 hingga 60.000 dolar. Wow. Untuk channel yang bisa kita buat menggunakan handphone dan bahannya sudah ada di Google, ini sangat prospecting banget. Nah, kita juga akan mengintip bagaimana proyeksi dari channel ini di masa-masa mendatang. Jadi langsung aja kita klik. Nah, di awal 2022 atau 4 bulan lagi, kurang lebih channel ini akan diproyeksi mendapatkan 4.500.000 subscriber. Nah, gimana kira-kira? Tertarik nggak buat channel seperti ini? Nah, buat kalian yang tertarik dengan channel seperti ini, kalian bisa lanjut ke tutorialnya. Dan buat kalian yang mungkin, bang, kayaknya gue nggak tertarik nih dengan channel seperti ini, kalian bisa subscribe terlebih dahulu dan lihat beberapa video-video gue yang lainnya. Sekiranya ada ide-ide yang bermanfaat buat channel kalian, kalian bisa sadur dan kalian bisa pakai ide. Oke, cekidot langsung ke tutorialnya.
Langsung aja kita buka Google-nya, dan pada bagian searching di Google-nya kita langsung aja ketikkan GIF animation free copyright workout. Kita langsung aja cari. Nah, ini kita sudah dilampirkan beberapa GIF animasi untuk workout atau latihan-latihan yang kecil lah, sederhana seperti itu. Nah, kemudian kita lihat, pastikan ya, ini gambarnya adalah GIF atau bergerak. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Kemudian kita sesuaikan aja dengan ilustrasi animasi apa yang ingin kita lampirkan ke penonton. Misalnya kita ingin membuat animasi push up atau exercise yang lain seperti kayang, itu boleh aja sih. Dan ini kan GIF ya, apakah bisa GIF itu dijadikan video? Nah, jawabannya bisa. Jadi kita akan mengkonvertnya ke bagian FF4-nya. Nah, kita juga akan menggunakan beberapa situs tambahan ya. Dan kita cari-cari lagi kira-kira yang mana yang lebih mantap untuk kita gunakan. Dan pilihlah salah satu kira-kira yang mana yang cocok buat kalian jadikan video. Nah, gue akan mencontohkan seperti ini ya. Nah, ini workout dari, baterai gue habis. Nah, ini workoutnya bentuknya seperti ini. Jadi kita akan convert. Nah, cara mengkonvertnya sangat gampang. Kita tekan dulu nih lama untuk bagian GIF-nya atau bagian gambarnya, kemudian download gambarnya. Setelah kalian download gambarnya, kemudian langsung aja ke situs konverternya. Ketikkan di Google kalian export GIF to video. Nah, nanti di bagian pertama dari kata kunci ini kita akan dilampirkan converter dari convertio.co. Nah, kita langsung aja masuk. Kemudian kita pilih file. Kita cari filenya. Dan kemudian tekan konversi. Tunggu beberapa saat hingga dari website ini bisa mengkonvert GIF ke MP4. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita download. Nah, pada bagian voice ini ada dua pilihan. Jadi kalian bisa menggunakan voice asli kalian atau menggunakan text to speech. Nah, jika kalian menggunakan text to speech, gue akan merekomendasikan My Voice. Karena My Voice ini tergolong mudah untuk kita atur dari temponya. Tapi gue paling menyarankan kalian untuk membuat voice asli kalian. Karena dengan voice asli lebih gampang, aman, dan berkarakter. Dan karena gue akan mengakomodir semua kepentingan, jadi gue juga akan buatkan tutorial gimana caranya kurang lebih kalau menggunakan text to speech. Kita udah install nih My Voice atau text to speech-nya. Kemudian yang paling pertama yang mesti disetting adalah pada bagian bahasa. Nah, gue sangat menyarankan untuk sahabat sekalian menyasar market yang ada di Eropa maupun Amerika karena CPM-nya lebih tinggi di sana daripada di Indonesia. Maka dari itu kita lebih baik menggunakan bahasa internasional, yakni bahasa Inggris. Pastikan di text to speech di My Voice ini menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada beberapa pilihan bahasanya. Nah, gue udah setting ke bahasa Inggris. Kemudian kita akan membuat teksnya. Pada bagian ini kita akan membuat text to speech-nya atau teks yang berbicara. Kemudian sahabat YouTube bisa mengimprovisasi ini menjadi tulisan yang berbeda daripada format yang gue sarankan. Tapi buat kalian yang mau ngikutin juga nggak masalah. Nah, ini yang penting bakal gue sampaikan. Jadi kenapa kita harus menggunakan tanda seru dan tanda titiknya banyak? Karena dengan begitu text to speech akan membaca dengan memberikan delay pada intonasi bacaannya. Nah, pada contohnya seperti ini. Warm up. Up next. 1, 2, 3, 4. Dan kalau udah tinggal di download aja.
Oke, dan untuk menambah footage yang lainnya, kalian bisa mengkombinasikannya dengan apa yang disuguhkan oleh website-website yang sudah menyediakan footage gratis seperti Pixabay, Pixel, kemudian Mixkit, itu bisa aja. Kita udah masuk ke situs Pixel, yakni situs footage gratis. Jadi tinggal kita masukkan kata kuncinya seperti workout karena ini berhubungan juga dengan kontennya. Jadi tinggal dipilih aja kira-kira yang mana yang cocok, atau kalian juga bisa menggunakan beberapa footage ini sebagai data-data tambahan. Nah, karena kita udah punya footage-nya, kita juga udah punya video workout-nya, kita juga bisa menggunakan text to speech sebagai pengganti suara kita, atau gue lebih menyarankan sih sebenarnya menggunakan suara asli ya, karena gimana pun suara asli itu lebih menarik kalau didengarkan. Nah, karena kita sudah punya semua halnya, jadi kita menggunakan editor video kita untuk menggabungkan menjadi satu kesatuan video. Boleh pakai editor apa aja, silahkan. Nah, gue di sini pakai KineMaster. Oke, buka KineMasternya, kemudian cari aspek rasionya, gue pakai 16:9 untuk video YouTube. Kemudian silahkan pilih footage yang ingin sahabat gunakan di video itu. Dan karena durasi dari video GIF-nya itu nggak panjang, kita akan membuat loop-nya ya. Jadi kita akan mengulangnya. Dan kemudian yang paling terpenting adalah kita ngezoom per adegan. Jadi kita membuat satu adegannya. Jadi ini ada 4 footage GIF-nya, kemudian kita akan memisahkan satu persatu. Nah, caranya gampang, jadi tinggal kita zoom. Nah, kita klik aja dulu, kemudian kita udah klik layar dari footage-nya, dari GIF-nya. Kemudian kita masuk ke bagian pan and zoom. Nah, kita zoom. Nah, kita udah dapat satu nih. Dan fungsinya adalah kita membuat 4 adegan video dalam satu footage ya. Dan ulangi cara ngezoom videonya menggunakan pan and zoom-nya beberapa kali, tergantung dari keinginan durasi kalian. Beberapa kali boleh bebas. Baiknya mungkin nggak lebih dari 12 kali ya. Serta kemudian untuk next-nya kalian bisa pilih di bagian adegan lainnya seperti ini, sama aja kalian zoom and pan lagi, kemudian ulang beberapa kali hingga hitungannya selesai. Nah, untuk contoh jadi ini kita pakai satu adegan aja. Untuk kalian yang ingin menggunakan voice asli kalian agar lebih berkarakter, jadi sangat gampang banget di KineMaster ini. Tinggal kalian pencet di bagian rec dan utarakan apa yang ingin kalian katakan, seperti hitungan, ataukah exercising-nya digunakan seperti apa, atau tambahan-tambahan yang bisa kalian baca di artikel terlebih dahulu. Dan sebagai contoh, mari kita buat voice menggunakan voice asli kita. Exercising, warm up. Up next. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and go. Untuk sentuhan akhir, jangan dilupa adalah musik sebagai pemanis dari video kalian. Nah, itu sangat penting. Dan buat yang nggak tahu gimana nih bang tempat download musik yang free copyright-nya, kalian bisa langsung aja pantengi di YouTube Audio Library. Jadi di sana udah banyak banget YouTube sudah menyediakan musik-musik yang gratis. Dan kelebihan dari pembuatan video seperti ini adalah kalian bisa memotongnya part per part. Dan satu part atau 2 part itu bisa kalian upload di TikTok ataupun di Instagram ataupun di YouTube Short. Jadi maksud gue di sini adalah kalian bisa membuat 1 kali video, namun kalian bisa menjadi konten kreator di banyak tempat. Berbeda halnya dengan tutorial seperti apa yang gue kerjakan ini. Jadi kalau tutorial itu harus menyesuaikan durasi dari TikTok ataupun Instagram yang hanya beberapa menit.
Nah, kurang lebih seperti itulah guys cara pembuatan videonya. Jadi sangat simple, sangat bisa kalian terapkan, even kalian hanya menggunakan device handphone kalian aja. Nah, buat kalian nih yang masih stay juga dari tadi, gue ada bonus nih buat kalian. Karena kalian adalah subscriber gue atau penonton gue yang sangat gue sayangi, jadi gue akan membagikan 3 aplikasi yang biasa gue gunakan, dan ini adalah aplikasi premium untuk editor video. Tapi tentunya bukan di video ini gue share-nya, tapi di video gue yang berikutnya ya, agar kalian tetap stay dan cinta juga sama channel gue. Sampai jumpa di video berikutnya, gue Aryan Riawan dan thank you.